Hai, balik lagi di konten Mr. Gabe Channel. Nah, mungkin ini masih dalam kondisi atau situasi lebaran. Gue mau ngucapin minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gue minta maaf dalam segala hal, dalam penyampaian berita atau penyampaian cerita atau sebuah kisah, ada salah dalam kata-kata atau penyampaian, gue minta maaf. Nah, untuk di konten kali ini gue bakal membahas tentang kejadian ataupun tragedi ataupun kasus yang sudah mungkin udah lama, bertahun-tahun udah lewat ya. Cuman gue baru nemuin di salah satu pengguna akun Instagram pada saat gue iseng buka Instagram. Nah, gue nemuin nih seorang memposting sebuah video yang video itu isinya kayak rekaman suara dari seorang gadis korban pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi pada tahun 2016. Nah, jadi yang gue tangkap ini di dalam video yang diupload oleh seseorang di Instagram ini adalah seseorang yang dirasuki oleh arwah yang menceritakan kembali kejadian-kejadian mengerikan pada saat dia diperkosa hingga ia dibunuh, terus juga apa saja yang ia alami itu dia ceritakan di video ini melalui suara. Cuman untuk realitanya, apakah itu benar suara dari arwah gadis yang korban pembunuhan ini atau cuma karangan atau settingan, gue juga nggak tahu. Karena di kolom komentar postingan orang ini yang mempost videonya banyak sekali pro dan kontra gitu. Ada yang percaya, ada pun yang tidak percaya. Ya terserah deh, pemikiran kalian mau percaya ataupun tidak, itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Sebelum lanjut ke konten kali ini, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi agar kalian bisa langsung melihat setiap Mr. Gabe mengupload konten. Dan inilah ceritanya. Nah, jadi ada seorang gadis yang bernama Vina Dewi. Ia adalah korban tewas setelah ia diperkosa 11 pria di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian para pelaku ini, dari info yang gue dapat, adalah anggota geng motor. Para pelaku ini tidak hanya membunuh Vina, tetapi mereka pun membunuh pacar dari Vina. Kelakuan beberapa anggota geng motor ini bisa dibilang sangat kejam terhadap Vina dan pacarnya. Pada saat itu Vina pingsan setelah ia dianiaya atau disiksa berkali-kali. Dan yang lebih parahnya lagi, ia diperkosa secara bergilir atau bergantian oleh para pelaku. Bahkan mereka melakukan aksinya terhadap Vina di samping jasad dari pacarnya Vina. Lalu tindakan yang sangat kejam ini terungkap pada saat dilakukan rekonstruksi versi BAP oleh penyidik. Nah, dari informasi yang gue dapat, kejadian awalnya ini saat Vina dan pacarnya dan ada beberapa temennya yang berjumlah 4 motor melewati jalan perjuangan menuju lampu merah Pelandakan. Pada saat rombongan korban ini melewati atau melintasi SMP 11 Cirebon, para pelaku yang tengah nongkrong langsung melempari rombongan korban ini dengan batu. Pada saat Vina dan kawan-kawannya lolos dari lemparan batu, ternyata rombongan pelaku ini melanjutkan untuk mengejar rombongan Vina. Nah, pada saat itu Eki dan Vina berada di rombongan paling belakang. Ternyata mereka terkejar oleh rombongan pelaku di jembatan layang. Kemudian sepeda motor yang saat itu dinaiki oleh kedua korban dipepet kemudian ditendang hingga tersungkur di rerumputan sisi kiri jalan. Nah, disitulah korban kemudian dianiaya dan dipukuli hingga tidak berdaya. Lalu dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara diapit oleh para pelaku lain. Wow. Lalu kedua korban ini dibawa ke sebuah tempat eksekusi yang berada di belakang showroom mobil bekas yang tepat berada di seberang SMP 11 Cirebon. Nah, di lokasi itulah ketujuh para pelaku ini mengeksekusi pacarnya Vina hingga tewas. Mereka memukuli korban dengan benda tumpul seperti kayu dan bambu. Kemudian pada saat bersamaan Vina pun mendapatkan perlakuan yang serupa dengan pacarnya. Vina dipukuli hingga pingsan dan babak belur. Kemudian pada saat Vina pingsan, para pelaku ini mengangkat tubuh Vina ke samping pacarnya yang saat itu sudah meninggal dunia. Vina sendiri meninggal dunia keesokan harinya setelah ia mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Nah, gimana komentar ataupun tanggapan kalian tentang kasus Vina dan pacarnya ini? Gue aja yang membaca ceritanya dari beberapa artikel ini dari atas sampai bawah, dan gue pelajarin di artikel-artikel lain. Kayak yang kejam, tragis gitu. Perlakuan beberapa anggota geng motor terhadap Vina dan pacarnya. Nah, ini gue bakal tampilin yang gue bilang tadi di awal video, awal konten. Ada seseorang yang mengupload atau memposting video di Instagram yang berisi, yang katanya ini adalah suara arwah dari Vina yang memasuki ke tubuh manusia. Kita lihat bareng-bareng.
Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Vina mau ketemu mama. Mamanya susah, mama di sana nangis aja, kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama mama. Mama juga kasihan mama deh. Mama juga di sana kepikiran, mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Mama cari duit buat Vina. Iya. Dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Gimana menurut kalian dari video yang barusan tentang suara dari arwah Vina yang masuk ke dalam tubuh seseorang untuk menceritakan kejadian yang dia alami sebelum ia meninggal? Ya terserah ya, ini menurut pendapat kalian, terserah mau percaya ataupun tidak. Gue tidak bisa memaksa untuk kalian harus percaya, tapi ya untuk sebagian orang yang mau percaya silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa. Karena tapi kalau sekilas ya gue dengar dari curhatan orang ini atau curhatan dari Vina ini cukup merinding. Tolong misalkan kalian yang lebih mengetahui kasusnya Vina ataupun keaslian dari video yang gue tampilin barusan yang tentang suara Vina ini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Nah ini gue tampilin ada beberapa komentar ataupun tanggapan netizen terhadap video yang diupload oleh salah seorang pengguna akun Instagram ini yang isinya suara arwah dari Vina. Nah ini ada yang pertama, benar yang saya tahu ada jin korin yang selalu bersama kita. Memang ketika sudah meninggal, arwah sudah tidak bisa lagi dipanggil. Tetapi jin korin ini selalu ada di setiap tubuh manusia. Dia bisa merasuki kita, menceritakan kejadian kita. Istilahnya jin korin itu kayak CCTV-nya kita. Nah ini ada juga cerita fullnya sedih, cowoknya yang nolongin juga dibunuh. Parah ini mah. Nah ini terus, bentar ya. Nah ini juga kayaknya ceritanya real deh, soalnya pelakunya ketangkap gara-gara cerita itu. Nah ini tanggapan yang lain, ya itu kejadian di kotaku Cirebon, karena saudaranya yang kerasukan itu. Jadi akhirnya terungkap semua nama-nama geng motornya, polisi pun langsung bisa menangkap mereka semua. Nah ini ada lagi, itu bukan arwah almarhum, tapi sosok jin korin yang singgah di tubuh manusia. Jin korin ini bisa memanipulasi kehidupan manusia dari kecil sampai meninggal. Nah itu beberapa tanggapan tentang video yang menampilkan suara dari arwah Vina ini. Kalau menurut kalian gimana? Komentar kalian gimana tentang kasus yang gue ceritain ke kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kalau menurut gue pribadi, gue nggak bisa bilang video itu real dari arwahnya Vina atau itu video nyata, suara nyata, karena zaman sekarang pun sudah canggih dan banyak orang bisa memanipulasi semua berita atau cerita-cerita yang membuat kehebohan ataupun kegaduhan. Ya balik lagi ke diri kalian masing-masing, kalian boleh percaya ataupun boleh tidak percaya juga. Nah nanti semua sumber ataupun cerita yang gue ceritakan tentang kasus Vina ini, sumbernya gue tulis di description box. Mungkin sampai sini aja dulu untuk konten Mr. Gabe Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa lagi di konten-konten Mr. Gabe berikutnya.